Peran-peran yang terdapat dalam drama ini: Sindu Dharma sebagai IR Soekarno dan Jenderal Terauchi, Suryawibawa sebagai Muhammad Yamin dan Jenderal Koiso, Gusa Dharma sebagai Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Kumakichi Harada, Aditya Wahyu sebagai narator, dan Mr. Supomo. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Konnichiwa bangsa Indonesia. Saya Jenderal Kaiso akan menjanjikan kemerdekaan kepada kalian secepatnya. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPU PKI atau Dokuritsu Jonbi Kosakai. Konnichiwa bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janji Jenderal Kaiso, saya akan membentuk Dokuritsu Jonbi Kosakai. Arigato. Pada tanggal 29 April 1945, BPU PKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichibangase dan Suroso. Pada tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama kali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota Perumusan Dasar Negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 asas dasar negara yang meliputi: pertama, peri kebangsaan; yang kedua, peri kemanusiaan; yang ketiga, peri ketuhanan; yang keempat, peri kerakyatan; yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Saudara-saudara, saya akan mengungkapkan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan Anda. Apakah ada pendapat lagi? Jika tidak ada, rapat ini dianggap selesai. Sidang BPU PKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dengan IR Soekarno yang mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang akan saya beri nama Pancasila, yang berisi: pertama, kebangsaan Indonesia; 2. internasionalisme atau perikemanusiaan; 3. mufakat pro-demokrasi; 4. kesejahteraan sosial; dan yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPU PKI selesai. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan IR Soekarno yang sebagai ketua, beranggotakan Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Ahmad Ramis, Abdul Qadir Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945, diadakan sidang BPU PKI yang kedua, hingga tanggal 16 Juli 1945. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah Republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada perwakilan dari panitia perancang undang-undang untuk melaporkan hasil sidangnya. Terima kasih. Kami sudah merangkum hasil sidang yang kami lakukan. Hasil sidang itu adalah: 1. Pernyataan Indonesia Merdeka; 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar; 3. Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPU PKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan itu mendorong Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI.
tepatnya tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggota berjumlah 21 orang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Oleh karena itu, Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan, memanggil Ir Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widodiningrat agar datang ke markas di Dalat, Vietnam, untuk melakukan pertemuan tanggal 12 Agustus 1945. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi kemerdekaan itu diumumkan setelah segala persiapan selesai. Jadi, untuk melaksanakan kemerdekaan itu, dibentuklah PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dan berangsur-berangsur dari Pulau Jawa, baru disusul pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang menghasilkan kesepakatan tentang Presiden BPUPKI.